Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, atas segala macam nikmat yang diberikan. Mudah-mudahan iman serta Islam tetap tertanam di dalam hati dari kita hidup sampai kelak kita akan mati. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kita berhak memperoleh syafaat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua kegelapan yang teramat gelap. Kegelapan yang teramat gelap. Kegelapan pertama yakni gelapnya alam barzah. Kegelapan yang kedua yakni kegelapan ketika di padang mahsyar. Ketika nanti kita bangkit dari dalam kubur, kita akan menemukan kegelapan yang nomor dua. Keluar dari satu kegelapan, masuk kegelapan yang kedua, yakni gelapnya padang mahsyar. Tapi ada satu cahaya yang terang benderang, kata Nabi. Terangnya seperti sinar matahari. Itulah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, gitu terangnya aku nanti, ada juga yang tak nampak. Gitu terangnya macam matahari, ada juga yang tak nampak, macam orang buta. Tak nampaknya cahaya itu, tak ditujunya ke situ. Lalu Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapalah agak-agaknya orang itu? Terangnya macam matahari tapi tak nampak, siapalah agak-agaknya?" Kata Nabi SAW, orang-orang yang kalau disebut namaku tak mau salawat kepadaku, maka orang-orang tersebut tak nampaknya lah begitu terangnya nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita yang berhadir ini termasuk yang nampak lah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut, kata orang Melayu bilang, agar tidak ada cacat celah, agar tak ada tuduh dan kata, dari jauh menjunjung duli, dari dekat menyusun sembah. Mohon saya maaf diberi atas segala macam nanti penyampaian yang salah. Yang kumuliakan yang pertama tentunya Ahlul Bait Al-Mukarram Al-Ustaz Ferry Sabtadi Putra SPDI, yang agak nekat mengundang aku malam. Tadi sore di teleponnya, aku nak ngaji. Tadi aku bilang sama Ustaz Denny, sama kawan-kawan, nanti malam berangkatlah kita ya ke Galang Suka, ngaji sambungan hari malam yang lewat terkait tentang puasa Ramadan. Udah aku beli kitabnya, aku beli kitab, kan nak sindir semalam itu. Bang Sajin ikut ngaji katanya, cuman Bang Sajin tak bawa kitab. Tengok-tengok anak Ustaz Denny, kita lah agak-agaknya nih gue bilang. Yang bangsa jin tadi. Pulang dari ngaji, ku belilah kitab. Harganya lumayan lah pula ya kan. Upah cetaknya 60.000. Bawa duit cuma cepet, udahlah. Beli satu berkahnya banyak. Alhamdulillah sampai rumah tak ada baca-baca. Jadi rencana malam ini untuk hiasan jadilah, biar tak kena sindir. Bawalah kitab ya kan. Buka halaman sekian kata Ustaz Sumitra, buka nanti kan gitu niatnya. Niat hati nak pamer kitab tak jadi. Suruh ceramah. Aku bilang sama Ustaz Denny, berangkat kita Ustaz malam ini. Tak aku bilang aku suruh badalkan ini. Kalau aku bilang suruh badalkan, dia tak ikut. Tokoh-tokoh sedikit berangkat lah kan. Tapi tak ada Ustaz Sumitra sampai depan aku bilang. Siapa menggantikannya? Tak tahu lah ini aku bilang. Kurasa Ustaz terkenal juga ini aku bilang. Macam betul lah kadang-kadang. Dan kumuliakan para tuan-tuan guru, ada Ustaz Hayat, ada Ustaz Heru, muallim, muallimah, Bapak Haji, Ibu Hajah. Besar tidak dihimbau gelar, kecil tak sebut nama. Mudah-mudahan yang malam ini datang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bu, aku sering juga ya ceramah keliling-keliling. Tuh kan malam ini aku keringat dingin betul.
Karena tempat duduk ini Masya Allah. Yang duduk di sini Ustadz Sumitra, Ustadz Dauli, Ustadz Dwi Andi. Awak kaleng-kaleng duduk di sini. Kalau boleh angkatlah kursi ini. Tapi tak mungkin, duduk aja lah kan. Keringat dingin aku Ustadz Ayat malam. Tadi nak ceramah apa tak ingat. Udahlah tertutup aja lah begitu. Tak mungkin. Jadi apa yang kita sampaikan malam ini? Izin Bapak Ibu. Yang ku sampaikan yang ku kuasai sajalah. Kalau pakai kitab, aku baca kitab, nanti dibaca pangkal lupa ujung. Baca ujung tak ingat tengah, ya kan? Jadi yang ku sampaikan ciri-ciri tanda-tanda orang bertakwa. Jadi Ustaz Ferry berpesan, nanti sampaikan aja lah, timang tak ngaji mama tuh, sampaikan cerita Isra Mi'raj, alah cerita Isra Mi'raj lah pula. Nanti ujung-ujungnya belok tak mana-mana. Jadi malam ini kita cerita tanda-tanda orang bertakwa, ya Bu ya? Insya Allah. Berapa lama? Secukup-cukupnya lah. Tahan ku 15 menit, 15 menit. Tahan ku 20 menit, 20 menit. Tak ikut SNI lah. Standar Nasional Indonesia 1 jam biasanya kan. Malam ini tak usah lah, secukup-cukupnya. Tahan aja setengah jam dah, alhamdulillah. Pucat tapak kaki, betul. Datang pula Ustaz Hayat nak pulang, tak mungkin. Cocok Ustaz Hayat duduk sini. Ustaz Hayat ini Ibu adalah yang punya sekolah ummi di Lubuk Pakam. Ibu tahu sekolah ummi yang banyak prestasinya itu Lubuk Pakam ini yang punya. Tamatan Al-Wasliyah, samping Ustaz Heru agak sesat sedikit. Tapi masih ada lah hijau-hijaunya. Izin Bapak Ibu. Ciri-ciri yang pertama dari orang bertakwa bisa kita buka dalam Al-Quran surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 1. Ini masyhur ayat ini. Rata-rata orang hafal. Apalagi macam aku yang ku bilang malam Rabu yang lewat mantan Wahabi itu kan. Aku 3 tahun mengaji itu Bu. Ya direkam ini. Masuk YouTube gawat aku. Nanti kalau disensor yang bagian itu tadi ya. 3 tahun. Kami kalau mukadimah ngaji selalu dibaca 3 ayat ini. Jadi malam ini aku sampaikan 3 ayat ini. Kata Ustaz Ferry cerita Wahabi, tidak, cerita tanda-tanda orang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah panggil hai manusia. Allah tak panggil beriman tak beriman. Pokoknya asal manusia kena panggil. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang menciptakan kamu dari seorang diri. Dah potong aja lah ayat tadi, ujung aja langsung. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kata Allah kepada Allah dan peliharalah silaturahim. Berarti ciri-ciri orang bertakwa yang pertama itu gemar silaturahim. Ustaz Hayat rumah Lubuk Pakam jauh-jauh kemari. Entah tahu tak tidak Ustaznya diganti. Udah minyak habis banyak, tengok Wanda pula yang duduk. Nak pulang tak mungkin, nyesal kali aku datang. Kata si Heru ya kakak. Ustaz Hayat tak sanggup. Izin Bapak Ibu, ciri-ciri pertama orang bertakwa dalam Al-Quran, gemar silaturahim, menyambung tali kasih sayang. Kalau silaturahmi menyambung tali rasa sakit. Rasa sakit ketika beranak. Ini silaturahmi. Kalau silaturahim menyambung tali kasih sayang. Kita yang kumpul di sini tak ada hubungan secara nasab, tak ada. Secara nasab tak ada. Secara sanad ada. Sama-sama muridnya Ustaz Ferry, ya kan? Sama-sama muridnya Ustaz Sumitra, sama-sama muridnya Ustaz Dauli. Secara sanad ilmu nyambung. Secara nasab nggak ada. Tapi kita dihubungkan dari silaturahim. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringatlah saya Bapak Ibu, ada seorang ulama besar yang lahir di kota Basrah. Namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, ulama besar yang lahir di kota Basrah. Basrah ini sekarang negaranya Irak. Lahirlah Imam Hasan. Imam Hasan ini kebiasaan kalau ceramah mana-mana. Aku duduk dari tadi tak ada air. Ya kan? Tibanya aku ceramah keluar teh manis, apa kopi. Masya Allah. Kata Abah Guru sekumpul, kalau minum kopi hangat-hangat, dosa-dosa diampuni. Banyak sunnah minum kopi. Aku nak minum tak mungkin. Selah dingin lah nanti. Astagfirullahaladzim. Ada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri punya tetangga non-muslim. Jangan kita bilang kafir, mana orang tuh. Ya kan? Aku gak bilang kafir ya. Non-muslim. Walaupun kafir.
Tolong nanti diedit juga bagian yang itu ya. Agak geri-geri sedap ini menyampaikan ini. Dia punya tetangga non muslim. Jadi kerjaan suatu hari Imam Hasan ini jatuh sakit. Imam Hasan Al-Basri jatuh sakit. Yang menjenguk dia yang di samping rumah kebetulan tidak Islam. Datanglah menjenguk. Permisi Hasan datang. Ketika menjenguk agak liar matanya. Jalan-jalan gitu, celingak-celingu kanan kiri tengok ya kan. Nampak dia di dapur Imam Hasan itu adalah kayak baskom, kayak ember untuk nampung cucuran air. Kalau cucuran air Bapak Ibu kan, cucuran air jatuh ditampung, lalu ditampung penuh buang, tampung buang. Jadi tengok-tengok sama tetangga tadi, perhatikannya betul-betul. Ini kayak cucuran air dari rumahku. Tengok-tengoknya, iya ditanya, Hasan, iya, ini cucuran air dari rumahku kan? Iya. Kau tahu ini air apa? Enggak, air apa rupanya? Ini air pembuangan. Kalau cebok, buang air kecil, cebok, buang air besar, mandi, itulah air pipa, Bapak Ibu. Dia mengalir, cucuran airnya rumah Imam Hasan, dapurnya, ditampung, buang, tampung, buang. Ditanya sama tetangga itu, berapa lama lah kau tahankan? Kata Imam Hasan Al-Basri, kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Apa kata tetangganya itu? 20 tahun kau tak protes, tak pernah gedor-gedor pintu rumahku, tak pernah mengamuk-ngamuk. Akhlak apa yang ngajarkan kau macam begini ya Hasan? Kata Imam Hasan Al-Basri, akhlak Islam. Mendengar jawaban ini, tetangga yang non muslim tadi masuk Islam. Saksikan ya Hasan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Itu Hasan Al-Basri di Masrah Makkah. Hasan Basri Galang Suka, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada lah, tak usahlah sok lagi. Kalau ada tetangga membuang pembuangan depan rumah kita, dimaafkan. Potong kuping lu. Kau tak mengamuk ya kan? Kalau ketor pintu, tak usah kan 20 tahun. Setengah jam pun tak tahan ya kan? Itulah bedanya akhlak Islam kita dengan Imam Hasan dengan Hasan Galang Suka. Wallahu a'lam. Sepada kayak gitu, aku tak sanggup. Ilmu belum sampai ke sana. Udah, tapi Tuhan nunjukkan silaturahim dengan non muslim Bapak Ibu. Begitu macam mana dengan sesama Islam. Ini kadang-kadang penyakit kita, la haula wala quwata illa billah. SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Inilah palanya kita kadang-kadang ya kan. Tetangga beli kulkas, awak menggibir. Itulah cair dana BSU. Awak nggak intu ya kan? Dia intu enak lah. Orang beli kompor gas, awak berkipas. Kepanasan kok iso ya? Kok iso ya? Tak maksud duit wirid ditilep. Hopo-hopo fitnah keluar. Orang numpak Avanza, awak numpak ambulan. Kena stroke. Gara-gara sibuk kok iso ya kan? Padahal doa yang baik balik ke kita. Misal, ya Allah mudah-mudahan Ustaz Wanda itu kaya. Kata malaikat, amin. Begitu juga untukmu. Ini tidak, ya Allah Ustaz Wanda pulang kena begal. Amin. Begitu juga untukmu. Ya Allah mudah-mudahan Ustaz Wanda cacingan. Amin. Begitu juga untukmu. Masuk rumah sakit Grand Medistra bareng-bareng kita. Kok bisa ibu masuk rumah sakit? Doakan Ustaz semua. Kompak. Astagfirullah. Maka yang pertama, orang bertakwa ciri-cirinya gemar silaturahim, nyambung kali kasih sayang. Ini kadang-kadang kan penyakit, anak sama anak berantem, mama sama mama ikut-ikutan, anak sama anak 1 jam cakap-cakapan, main-main balik, mama sama mama 3 tahun tak teguran. Asal jumpa sikit-sikit, cuy. Jijik kan dulu kan muka Erik Boy. Asal jumpa, cuy. Tapi ini bukan mama-mama Galang Suka. Mama-mama sama. Jauh.
Cuman kabar dah pindah ke Galang Suka. Berarti mama sini lah. Allah Akbar. Ciri-ciri pertama gemar silaturahim. Oh ya, muliakan pengurus majelis taklim Al-Fatih. Sampai lupa, astagfirullah. Si Barus dah gerutu aja tak disebut nama. Mama jamaah, bapak-bapak izin mohon maaf ya Pak ya. Kata pepatah lama, kalau tak ada rotan akar pun jadi. Ini akar pun bukan. Tahap pula ini, yang penting jangan kosong. Ciri-ciri yang kedua surah Al-Ahzab. Ini juga sering dibaca kalau muqaddimah kami kalau ngaji itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang baik, cakap baik. Ini mama, bapak-bapak minta izin, apalagi perempuan. Perempuan ini cakap betul dikabulkan Allah. Cakap nggak betul dikabulkan Allah. Cakap bercanda dikabulkan Allah. Cakap serius apalagi. Ku tengok sering mama kalau hujan. Ini mama sering kalau hujan anaknya dilarang main hujan, betul kan? Nanti kalau main hujan apa dibilang mama tuh? Jangan main hujan, nanti demam. Nanti demam. Bu, demi Allah, yang buat demam bukan hujan. Mulut kalian lancip kali. Nanti nak demam kalian salah kan? Demam orang kalian. Malaikat tuh mengaminkan doa kalian. Jangan main hujan, demam, amin. Main hujan, demam. Aku pulang dari tebing, pulang dari kantor gua, main hujan. Alhamdulillah, demam juga. Cuma bukan aja. Tapi mulut mama, nanti bercakap lagi dia. 3 hari kau baru sehat. 3 hari baru sehat. Amin. 3 hari anak tuh sehat. Kan ku bilang betul? Ya betul. Cakap mama, Bu. Nabi Musa nanya sama Allah ketika dialog di Bukit Tursina. Ya Allah, aku masuk surga sama siapa? Kata Allah, kau masuk surga sama tukang daging. Ya, mak tukang daging, Pak. Penasaran Nabi Musa, dicarilah ke pajak tuh. Manalah agak-agak tukang daging. Jumpa. Ditengok biasa aja ya. Nggak ada istimewa tukang daging tadi. Ditengok ibadahnya normal. Diikuti Nabi Musa. Rupa tukang daging ini kalau sore habis dia jualan, dagangan tuh pulangnya dicincang halus. Pulang dia ke rumah, dimasakkannya sop. Mamanya matanya buta, kakinya lumpuh. Asal pulang jualan, mama tuh disuapi makan, disuapi makan ke mama. Mamanya kalau disuapi ngomong, nak kau masuk surga sama Musa. Asal disuapin, nak kau masuk surga sama Musa. Allah kabulkan. Nabi Musa tanya, siapa kawanku masuk surga? Tukang daging. Gara-gara doa mamanya. Maka mama aku suka bala Ustaz Hayat. Jadi kalau menerima rapot, kan juara anaknya itu kan, foto aja, cekrek. Mama bangga kau juara 1. Pertahankan ya nak. Jadi malaikat pengen kali nyekik kan wak. Kembali. Kalau juara 1 ajar, juara combrat pernah dipoto. Mama bangga nak kau juara terakhir. Nilaimu merah semua. Pertahankan ya. Ada kayak gitu. Tidak, pulang kena bodoh beri. Ranking berapa kau dari Umi? Ranking terakhir mah bodoh. Bodoh. Udah, bodoh. Ayah kau pintar, mak kau pandai, kau bodoh. Malaikat amin. Bodoh anak. Salah kan juga guru, tak pandai Ustaz Hayat mengajar. Bodoh, kau ya bodoh. Jadi tak boleh Pak Wanda, jangan. Pulang dia ranking berapa nak terakhir. Alhamdulillah. Sering-sering aja kayak gitu. Jalan-jalan kita mah, orang tuh jalan-jalan. Juara 1. Kau jalan-jalan juga. Kemana mak? Ke Galang Kota. Loh kok cerek kali mak, kalau mau jauh tahun depan kurangi merahnya. Kasih motivasi. Anak pintar, pulang berlumpur-lumpur, jangan dimaki-maki. Main lumpur kau bang? Iya mak, alhamdulillah. Anak pintar, bagus. Jangan takut kotor, kan ada rinso. Jangan dimaki-maki. Amalkan Bapak Ibu, amalkan. Sebulan setruk leh.
Nah, emosi Allahu Akbar, tapi mulut wa qulu qaulan sadida. Kalau ada cakap baik dapat apa Pak Wanda? Kalau cakap baik dapat apa? Kata Allah, yuslih lakum, ku perbaiki amal kalian. Allah yang memperbaiki amal kita, bukan kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, ku ampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, bagi mereka hadiah yang besar, yakni surga. Mulut jangan ya Bu ya, apalagi mama salah satu doa yang mustajab itu doanya kaum ibu. Maka mama yang ngaji majelis taklim al-fatih, mulutnya terjaga insya Allah. Kejap lagi Ramadan Bu, jangan puasa kita jadi puasa awam, cuma dapat lapar sama haus gara-gara nyeritai orang. Nauzubillah min dzalik. Pergi ke kedai beli belacan 1 biji, gopek. Dari setengah 7 sampai setengah 8 tak pulang-pulang. Menceritai orang. Pak Wanda aku nyerita lah, alhamdulillah. Jadi kok lama Bu? Cuman dengar-dengar aja. Orang tuh cerita aku geser-geser sedikit. Yang satu lidah kena potong, satu telinga kena cucu. Sama-sama berdosa. Udah berapa menit? Ya sering-sering kok jam lah Bu, aku tak berani nih. Udahlah keringat dingin, pantai kipas angin. Pulang masuk angin. Tak jadi besok mengawas ujian. Oh, ciri-ciri yang ketiga, punya rasa malu. Al-haya'u minal iman, malu itu bagian daripada iman. Nabi pernah ditanya, Nabi pernah bersabda, iman dan malu 2 hal yang digandeng. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, iman dan malu 2 hal yang digandeng. Apabila salah satu terangkat, maka yang lain ikut terangkat. Jangan ngaku punya iman kalau tak punya malu. Jangan ngaku punya malu kalau tak punya iman. Dua-duanya segandeng. Minta izin Bu, aku bersyukur juga gara-gara COVID. Ada juga hikmah yang luar biasa. Salah satu hikmah yang luar biasa terjadi di Serdang Bedagai. Kami di Sergai sana Bu, banyak. Itu. Nih. Tahu Ibu kan? Ibu bongkar. Banyak di Sergai. Gara-gara COVID tak ada. Alhamdulillah, senang kali ya namanya. Tapi kok bisa ceramah jangan tak ada. Ini keyboard tak ada, Isra Mi'raj kena cancel semua. Kejam kali. Raya terajab, astagfirullah, malah curhat. Jadi Bu, malu. Mohon maaf ya Bu, yang dipakai orang itu sekarang, mohon maaf, pakaiannya, pakaian kamar mandi dipakai keluar, betul kan? Ada malunya rasa-rasanya? Tak ada. Kalau malu di atas pentas dia tak ada, bagaimana imannya? Tanda tanya. Nggak bisa juga kita bilang dia tak punya iman. Tanda tanya. Karena malu dan iman 2 hal yang digandeng. Dulu orang kalau buat maksiat nyuruh. Sekarang terang-terangan. Banyak Bu, banyak, ya kan? Tandanya apa? Salah satu tanda dekatnya hari kiamat, dicabut rasa malu dalam diri orang atau diri manusia. Dicabut. Udah tak malu lagi buat maksiat, ya kan? Orang pacaran naik kereta, macam dunia milik berdua. Awak yang malu nengoknya kan Pak. Kita yang malu, dia biasa saja. Wallahu a'lam. Mungkin rasa malunya sudah dicabut Allah. Na'udzubillah min dzalik. 2, 3. Yang pertama tadi Bu, gemar silaturahim. Yang kedua, mulutnya dijaga. Jangan KCC, ya kan? Jangan lancip mulutnya, tahan. Yang ketiga, ada rasa malunya. Malu tak taat, malu buat maksiat, ada rasa malu, insya Allah iman masih terjaga. Ini kadang-kadang kita akan penyakit. Salatnya subuh jam 5:15 azan misalnya. Awak ngerjakan jam 6, tak malu sama Allah. Azan asar jam 4:15, awak kerjakan setengah 6 sore, tak malu sama Allah. Minta mau cepat-cepat. Ya Allah berikan sehat, berikan selamat, rezeki yang luas. Kalau bisa hari ini juga dapat, ya kan? Tapi ibadah mau dilambat-lambatkan. Ada malu kita kepada Allah. Buat dosa, oke, kanan kiri nggak nampak.
Muka belakang nggak nampak, atas bawah tertutup. Tapi kita bermaksiat. Allah nggak nampak, rupanya nampak. Malu kita kepada Allah. Kalau nggak ada rasa malu bermaksiat, malu nggak taat, iman kita tanda tanya. Orang sering nanya, Pak Wanda, saya tak sebut diri saya Ustadz karena saya fakir. Saya fakir ilmu. Saya sebut diri saya Bapak aja lah, karena saya guru Pak Wanda. Pak Wanda, kayak mana caranya biar taat? 3 tipsnya, Bu. 1, yakin, memang harus yakin, hakul yakin. Allah Sami'ul Basir. Semua yang Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu pikirkan, terlintas pun Allah dah tahu. Yang kedua, Allah punya CCTV 24 jam. Kiraman katibin, kanan kiri. Raqib, atid, catat, ya kan? Tidak ada yang terlewat satu pun. Yang ketiga, Allah punya malaikat maut yang ngintai kita 1 hari 1 malam tak kurang 70 kali nengok muka kita, ya kan? Kadang geram Israel tuh. Nengok kita maksiat, cabut. Jangan dulu, kata Allah. Asal maksiat, cabut. Jangan dulu. Itulah Allah tuh baik sama kita. Maka kita dikasih Allah kesempatan umur panjang ini tuh banyak-banyak ibadah, banyak-banyak taubat. Ciri-ciri yang keempat, gemar taubat. Ibu tahu Fir'aun? Kenal? Enggak kan? Cuma tahu nama kan? Kira-kira kalau kita hidup zaman Musa dulu, kita ikut Fir'aun apa ikut Nabi Musa? Sok-sokan. Sok-sokan. Yakin ikut Nabi Musa, Bu? Yakin? Alhamdulillah kalau yakin. Aku tak yakin. Kenapa? Bu, rajanya Fir'aun, yang kaya Fir'aun, yang punya harta Fir'aun, yang punya kekuasaan Fir'aun, semua Fir'aun. Nabi Musa kerjanya ngangon kambing, cadel. Dalam riwayat Nabi Musa itu cadel, tak bisa bilang karena lidahnya pernah terbakar. Tukang ngangon kambing, orang susah, cadel. Yakin ibu mau ikut? Wallahu a'lam, Bu. Belum yakin kita, itu hak Allah. Bisa jadi kalau kita hidup zaman dulu ikut Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan Allah Subhanahu wa ta'ala di Laut Merah. Ketika dalam hadis Bukhari, riwayat sahih, ketika mau ditenggelamkan, mau mati dah, sempat Fir'aun ini mau taubat. Dan kata Rasulullah, kalau sempat Fir'aun ini ngomong, aku taubat, aku beriman kepada Tuhannya Musa, maka seluruh dosa dia ngaku Tuhan itu diampuni. Tapi waktu itu malaikat Jibril ngambil tanah hitam dari dasar laut, disumpulkan ke mulut Fir'aun biar dia tak cakap. Karena Jibril tahu kalau bercakap dosanya hilang ini. Disumpalkan. Fir'aun saja yang dosanya, auzubillah min dzalik, aku rasa tak ada manusia ngaku Tuhan, ya kan? Diampuni Allah kalau dia taubat. Masa kita yang dosa yang kecil-kecil gak diampuni? Maka orang bertakwa yang keempat ciri-cirinya gemar bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, ya kan? Suruh taubat. Kata Umar bin Khattab, hisab dirimu sebelum Allah menghisab engkau. Jadi kalau malam-malam sebelum tidur, istighfar, astagfirullah. Berapa dosanya? Astagfirullah. Banyak-banyak taubat. Ya kan, Bu, ya? Karena ciri-ciri orang bertakwa yang nomor 4, gemar bertaubat. Fir'aun, kata Allah, hadis qudsi, kata Allah, kalau hambaku datang kepadaku dengan dosa seluas langit dan bumi, dia datang kepadaku dengan tidak menyekutukanku, kata Allah, maka aku datang kepadanya dengan pengampunan seluas langit dan bumi pula. Itulah Allah, Ghafurur Rahim, Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Banyak-banyak kita minta ampun. Orang bertakwa gemar minta ampun. Maka bisa sholat jangan cepat-cepat bangkit, istighfar dulu, ya kan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu dibaca, insya Allah diampuni Allah dosa-dosa kita. Dosa taubat tak diterima cuma 2 tempat. 1, matahari terbit di barat, tak terima taubat. Yang kedua, nyawa sampai kerongkongan, lam yugorgil, goro-goro. Kalau sampai di sini nyawa, taubat tak diterima lagi.
Selain itu, selagi hayat kandung badan, masih nafas, banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah. Manusia yang baik bukan tak pernah salah. Manusia yang baik ngaku salah dan memperbaiki kesalahannya serta berazam kuat untuk tidak mengulanginya. Ya Bu ya? Insya Allah. Mudah-mudahan kita yang rajin-rajin ngaji ini, Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuklah yang diampuni Allah dosa-dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Aku tak beranilah ceramah panjang-panjang karena badanku pendek. Jadi ceramah sesuai badan aja lah. Kan kek? Badan pendek, ceramah panjang tak terbawa. Ceramahnya pendek, singkat, jelas, tak padat. Nah, itu aja lah. Singkat, jelas, tak padat. Kalau bisa dihilangkan tadi apa? Hilangkan semua. Tak berani Ustaz. Nanti cerita-cerita yang belakang-belakang tadi salah pula. Ada komentar yang aneh-aneh. Orang kan nggak tahu, ya kan? Kerjanya membuli saja. Astagfirullah. Sebagai kesimpulan, nggak sengaja aja lah ya Bu ya. Tuh, malah Ibu jangan. Ibu tak tahu kalau getar kakiku dari tadi. Aku kalau ceramah di mana-mana tak ada takut Bu. Betul. Ceramah di mana-mana tak pernah keringat dingin. Malam ini asli. Nah aku bilang Ustaz Peri, Ustaz tak usah aja lah, aku bilang. Yang lain aja. Jarang-jarang diundang kemari. Ya kan? Biarlah aku bilang. Yang penting ngaji kata dia. Tapi yang sampai dan tak banyak, tak berani aku banyak-banyak, takut. Takut nanti tak mana-mana larinya cakapnya. Jadi yang aku hafal-hafal aja lah. Yang saya ingat, aku sampaikan kepada Ibu. 4 tadi aja Ibu jaga, Bapak jaga, insya Allah ada takwa dalam diri kita. Terakhir, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini selalu disampaikan kalau khutbah Jumat ya Bapak-bapak ya. Nasihat takwa, ini rukun khutbah. Kalau tak dibaca tak sah. Ya kan Ustaz ayat? Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman, berislam. Aku ada pengalaman Bapak Ibu. Tahun 2010 aku ikutlah kepada Muallim Dharma Putra Purba. Dibawanya lah aku ke kecamatan STM Hilir 3 Johar di atas sana tuh kan. Ibu tahulah, Bapak tahu karena Bapak lebih dekat daripada. Sampai sana saya tinggal sampai Ramadan di situ 1 malam. Keliling rumah tempat kami tinggal tuh Bu, mohon maaf ya Bu ya, kandang B2 non muslim. Kami muslim cuma 3 rumah lah itu. Jadi malam sahur yang bangun ini bukan ayam bekokok Bu, bukan, kawan sebelah tuh. Aku seumur-umur dengarkan sahur dibangun itulah. Jadi pas sahur penasaran lah, ya kan? Ku tengok rumah situ cantik-cantik, besar-besar. Gak tahu sekarang ya Pak, sudah 11 tahun ku tinggalkan. Gak pernah lagi ke situ. Dulu rumah cantik-cantik sekitar situ. Rumah 3 rumah itu dari papan. Musolahnya kecil, jauh. Sementara itu orang itu cantik-cantik waktu itu. Jadi aku penasaran, ku tanya sama yang punya rumah. Oh Pak, aku bilang, numpang ku tanya. Kita di sini minoritas Pak. Jadi gini ceritanya dia katanya. Dulu tahun 1992, orang di sini 90% Muslim, kata Bapak. Namanya Bapak tuh Pak Ibrahim, mudah-mudahan masih hidup. 90% Muslim, kata dia. 10% mereka non. 92 dulu hidup kami susah di sini, hajab dibangun purba ini, jadi STM ini susah. Jadi datanglah orang itu ke tempat kami, misionaris itu. Dibawa ala uang, dibawa ala sembako, dibawa ala ternak tadi, dikasih bantuan dengan catatan keluar tahun 2010. Nah, terbalik poin. 90% mereka, 10% kami. Kemana orang itu yang lain tuh? Murtad. Nauzubillah min dzalik. Gara-gara sejengkal perut iman kita gadaikan. Gara-gara minyak makan, gara-gara beras, nauzubillah summa nauzubillah. Itu pengalaman dakwah yang luar biasa buat saya. Ketika itu masih kuliah. Ya saya ya, 2010 kuliah dan masih itu ya. Kuliah lah 2010 itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Tersentak saya. Selama ini kata dalam tempurung cuman tahu perbohongan tutoklah mutar-mutar. Rupanya ada saudara kita nasibnya begitu. Nauzubillah min
Jadi mudah-mudahan kita jangan lah ya, cuma gara-gara hal-hal sepele begitu menggadaikan iman kita. Meninggallah kita dalam keadaan Islam yang Allah perintahkan. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan jangan kalian mati, jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Masya Allah, ngeri cobaan akhir zaman nih Bapak Ibu, ngeri. Anak sekolah sekarang la haula wala quwata illa billah, batik covid, sakit kepala kami. Ibu di rumah lebih sakit kan? Udah sakit, Ustaz Hayat ini sakit, cemana lah caranya? Mama nyala-nyalakan awak sekarang rasa kan? Mengajar, semua main HP. Kau main HP deh, belajar mah, rupanya tak berkerjakannya. Kita tak tahu, betul? Muridku rajin absen, habis absen dia tidur lagi, tahu kita? Wallahu a'lam bishawab. Maka Bu, inilah akhir zaman. Ngeri, kita dirusak 3S. Style, gaya, sound, musik. Satu lagi, satu lagi. Sound, style, sport, olahraga. Oke, olahraga kok merusak, Ustaz? Ada beberapa olahraga yang merusak akhlak. Dari apa? Dari pakaian. Nabi suruh kita olahraga. Olahraga apa? Panahan, berkuda, berenang, ya kan? Kok yang lain tuh kurang bahan, rusak. Style anak sekarang minta izin lahir batin, rambutnya kozak. Tahu ibu rambut kozak? Rambut haram ini. Sini botak, setumpuk. Kayak gitu anak kita. Kalau kayak gitu anak kita kozak, haram. Datang anak gadis kita kurang kerjaan, alis dicukur botak. Sudah dicukur, dilukis lagi. Pakai pensel. Kata Nabi, orang mencukur alis minta cukur kan tak cium bau surga. Kan sakit kan? Udah tahu haram dikerjakan. Pernah ibu tengok bapak-bapak nyukur kumis? Udah botak, dilukis lagi, benar? Gak ada kan Pak? Ada. Udah cukur botak, ambil lagi pensel. Ada. Mama ada cukur, macam parang bentuknya. Nanti kehilangan pensel, kang penselku santai. Wes pakai ice pitol. Sengpintingan ireng. Pakai, Belajar ke majelis taklim Al-Fatih, kepanasan. Panas ya yo inyo. Panas yo inyo. Ireng kanan kiri. Pulang, Assalamualaikum. Bapak buka pintu nih. Allahu la ilaha illallah. Pikir bapak kuntilanak pulang. Rupanya bininya. Janganlah, udah cantik aja, ya kan? Pakai jilbab, masya Allah. Ini gara-gara artis penyanyi itu semua kena jilbab. Tuh tengok pakai jilbab pelakor. Kan mending aku tak berjilbab. Dosa jilbab, ya kan? Oh Bu, kalau ada dia pas perumpamaan. Kalau adalah pokok rambutan, buahnya busuk 2 biji, nggak banyak, cuma 2. Ibu buang buah busuk tuh. Apa pokok rambutan ibu tebang? Buah kan? Jadi kalau ada orang Islam ini pakai jilbab pelakor, yang salah jilbabnya, Islamnya, apa dia yang salah? Tapi yang kena kan semua kan? Delok naikku 11 rakaat sama 23 berantem. Untung kita nggak sholat tarawih kan? Kalau nggak kan berantem juga, kan salah. Awak kan gitu. Tapi mulai itu kunut sama kunut tak kunut berantem. Untung kita tak subuhan kan? Penyakit. Ibu izin Bu ya. Pakai jilbab itu bagus, sempurna. Islam sempurna. Kalau ada yang salah kita, bukan Islamnya, ya kan? Nanti jumpa Ustaz Wanda boncengi perempuan. Fitnah. Tengoklah tuh. Boncengi cewek, astagfirullah. Ustaz tapi kok kayak gitu? Bu yang salah, Bu, bukan Islamnya, Bu, bukan ustadznya aku. Ya kan? Jadi yang salah kawan tuh secara personal, jangan salahkan agamanya. Kan kena di Sumatera Barat semalam, gara-gara non-muslim suruh pakai jilbab, recok, ya kan? Akhirnya sekarang sekolah negeri tak boleh maksakan pakai jilbab, kan sakit. Pakailah jilbab. Mama udah nggak suka kali nyala-nyalakan orang, nanti jumpa orang agak lain sedikit. Ninja. Sekarang semua jadi ninja. Gara-gara masker. Itu nggak lihat. Cium habak masing-masing.
Kejap lagi Ramadan cium lah itu. Nanti sikat gigi katanya bau surga cium. Oh, tahan kan lah. Allah sebagai penutup itulah. Jadi Bapak Ibu, jaga yang 4 tadi itu. Yang pertama silaturahim jangan putus. Yang kedua lisan kita jaga, tidak keluar daripada yang baik-baik. Yang ketiga malu tetap ada dalam diri kita, malu tidak taat, malu maksiat. Yang keempat gemar taubat dan jaga Islam serta iman kita tetap di jalan Allah. Salah satunya rajin ngaji. Wanda ngaji kemana sana kemari, makin ngaji makin bodoh, makin ngaji makin bodoh. Kenapa? Rupanya selama ini banyak awak tak tahunya. Semalam ngaji ya Ustaz Sumitra semalam, jangan bersihkan kuburan sampai sebersih-bersihnya. Aku di situ, selama ini mama aku sesatkan rupanya. Aku suruh bersihkan, bersih. Ya kan? Ngajak Ustaz Dauli diluruskan. Niat tuh ngaji karena Allah, pintar nggak pintar Allah, bukan kau. Ngajar tuh Allah, kau sampaikan aja. Selama ini kau pikir karena kita. Salah lagi rupanya. Makin banyak gurunya, makin banyak ilmu, makin nampak bodohnya. Jadi ibu ngaji sama orang bodoh. Allah tapi mudah-mudahan unsur mangkola wala tanzur mangkola. Jangan tengok sampai menyampaikan, tengok apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kusangka terbit bulan purnama namun bintang tak muncul jua. Niat hatiku nak lama-lama namun waktu memisahkan kita. Alasan aja ya. Kalau memang udah tak sanggup ada apa. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada penyampaian yang salah, saya Wanda Pratama mohon maaf dunia dan akhirat. Kebenaran hak mutlak milik Allah, salah hilaf dari diri pribadi. Kalau ada bisa diamalkan datang dari Allah, kalau tak ada sama sekali datang dari diri pribadi. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ayat doa. Doa aku ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yashfa' wa du'a'in la yusma' wa amalin la yurfa'. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma rfa'alna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal corona khususan ala ahli al-jamaah khususan biladi Indonesia. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ihtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal hisab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ingin umroh aman dan terpercaya? Mari bergabung ke Darul Umroh. PT Darul Umroh Al-Haramain adalah travel penyelenggara ibadah umroh. Berdiri sejak tahun 2007. Telah memberangkatkan ribuan jamaah dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kantor pusat PT Darul Umroh Al-Haramain beralamat di Jalan Karya Jaya nomor 75D Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara. PT Darul Umroh Al-Haramain memiliki berbagai paket umroh
di antaranya. Yang dibimbing oleh tim Mama Madinah Makkah dari Indonesia yang berpengalaman di antaranya. Darul Umroh, travel umroh terbesar dan terpercaya di Pulau Sumatera.